teman-teman semuanya, apa kabarnya nih buat kalian yang ada di rumah aja? Semoga kalian semua tetap sehat-sehat selalu ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, kalian pasti ada yang penasaran nih, ini siapa ya kakaknya yang lagi ngomong? Dan karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, ada baiknya aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama aku Presilia, kalian bisa memanggil aku Kak Presil. Nah, kalau udah kenalan gini kan enak ya. Oke, sebelum itu aku juga mau cerita sedikit nih teman-teman. Kalian pada mau tahu nggak apa ceritanya? Jadi pada hari ini aku seneng banget ya. Aku seneng banget karena aku bisa menyapa teman-teman semua dan mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan kalian semua. Gimana kalian yang ada di rumah? Pasti seneng juga lah ya. Oke, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau sudah menyertai kami dan melindungi kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah. Tuhan kiranya menyertai kami dari awal ibadah hingga akhir ibadah nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, kalian pada ingat gak sih kalau kasih Tuhan Yesus itu besar sekali buat kita? Dan kasih Tuhan Yesus itu apa? Kasih Tuhan Yesus itu manis dan indah. Nah, maka dari itu kita mau bersama-sama memujikan kasih Yesus manis dan indah. Kita nyanyikan ya, kasih Yesus manis dan indah. Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus Lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Oh oh, oh oh, kasih Yesus. Sekali lagi. Oh oh, kasih Yesus. Yes, kasih Yesus memang manis dan indah. Nah, teman-teman pada bangga gak sih punya Allah seperti Allah kita? Kalau kakak sih bangga ya. Kenapa tuh kak bangganya? Ya karena gak ada Allah lain yang bisa mengalahkan Allah kita. Oke, karena kalian semua yang ada di rumah masih tetap semangat, kita mau pujikan satu lagu lagi, yaitu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin
persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan sekali lagi. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ingin menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Oke teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan. Nanti kita bertemu lagi ya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Bertemu lagi dengan Kak Hemi. Sebelum mendengarkan firman, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan sudah mengumpulkan kami dalam ibadah online hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka telinga, hati, dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman yang akan disampaikan, dan terlebih lagi, supaya kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang pertama sampai dengan 11. Kita baca bareng-bareng ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh kepada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata,
itu perkara ringan dari bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada menunjuk matahari buatan Allah. Siapa di sini yang pernah sakit? Mungkin sebagian dari kita sudah pernah sakit ya teman-teman. Gimana sih rasanya waktu sakit? Enak atau enggak? Gak enak ya teman-teman. Kita nggak bisa makan, nggak bisa main, harus istirahat, harus minum obat. Terus kalau nggak sembuh-sembuh, kita harus segera ke dokter atau rumah sakit. Cerita hari ini Raja Hizkia itu sakit, dan sakitnya sepertinya parah nih, karena Raja Hizkia dikatakan Alkitab tadi hampir mati. Raja Hizkia ini ketika sakit dijenguk oleh Nabi Yesaya. Tapi Nabi Yesaya ini bukan cuma menjenguk, dia menyampaikan pesan dari Tuhan. Tuhan bilang kalau Raja Hizkia akan mati dalam waktu 3 hari. Jadi Raja Hizkia ini disuruh mempersiapkan dirinya. Setelah menyampaikan pesan dari Tuhan, Nabi Yesaya pun pamit. Sesudah Nabi Yesaya pergi, Raja Hizkia sangat merasa sedih. Dia tahu dia akan mati. Raja Hizkia kemudian berdoa kepada Tuhan dan memohon kesembuhan. Raja Hizkia bilang bahwa dia ini selama hidupnya selalu setia dan patuh kepada Tuhan. Maka setelah Raja Hizkia ini berdoa, dia itu menangis. Sedangkan Nabi Yesaya dalam perjalanan pulang, tapi Nabi Yesaya ini belum sampai di pelataran tengah. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya segera kembali untuk menemui Raja Hizkia. Setelah itu, Nabi Yesaya menyampaikan pesan dari Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan mendengar doa Raja Hizkia dan tahu betapa sedihnya Raja Hizkia. Tuhan bilang akan menyembuhkan Raja Hizkia, bahkan Raja Hizkia akan hidup untuk 15 tahun ke depan. Selain itu, Raja Hizkia dan rakyatnya akan dilindungi Tuhan dari Raja Asyur. Wih, kalau jadi Raja Hizkia, teman-teman seneng nggak tuh? Sudah sembuh, bertambah usianya sebanyak 15 tahun, dan bisa hidup aman karena terbebas dari musuh. Pasti seneng banget ya. Raja Hizkia senang sekali bisa sembuh dan mendapatkan banyak berkat dari Tuhan. Raja Hizkia bertanya kepada Nabi Yesaya apa tandanya kalau dia sembuh. Nabi Yesaya bilang kalau jam matahari yang akan menjadi tanda Raja Hizkia sembuh. Dulu belum ada jam yang menggunakan baterai seperti yang kita punya sekarang ya. Jam zaman dahulu itu adalah jam matahari. Jadi jam tersebut diletakkan pada satu posisi tertentu dan sinar dari matahari akan memunculkan bayangan dari jarum dan angka yang sudah dipasang pada jam tersebut. Kalau posisi mataharinya ini berubah, maka bayangannya pun juga akan berubah. Tapi jam matahari sama seperti jam kita yang di rumah. Sama-sama waktunya itu bertambah atau maju ke depan. Nggak bisa tuh mundur ke belakang. Misalnya ya, kalau sekarang sudah jam 12 siang, nanti jamnya ini bagian jarum panjangnya dan pendeknya berada di angka 12. Tapi 10 menit lagi jarum panjangnya akan berpindah ke angka 2. Nggak bisa nih balik ke angka 11. Nabi Yesaya bertanya kepada Raja Hizkia, jarum dari jam matahari ini mau maju atau mundur sebagai tanda dari Tuhan bahwa dia sudah sembuh.
Raja Hizkia menjawab, kalau maju sudah hal yang wajar atau biasa. Maka Raja Hizkia minta Tuhan membuat jarum jamnya mundur 10 tapak. Yesaya mengatakan untuk mengambil kue ara dan meletakkannya di atas tubuh Raja Hizkia yang sakit. Maka Raja Hizkia akan sembuh. Dan seketika kue ara itu diletakkan, janji Tuhan digenapi. Jarum pada jalan matahari itu mundur 10 tapak dan Raja Hizkia sembuh. Yeay, Tuhan kita hebat ya teman-teman. Kak Heni juga salut nih sama Raja Hizkia. Dia hidup taat akan perintah Tuhan. Dan saat dia sakit, dia pun memohon kepada Tuhan supaya bisa sembuh. Di sini kalau teman-teman sakit, pernah berdoa nggak ya? Atau siapa yang pernah mendoakan keluarga atau temannya yang sedang sakit? Kalau berdoa itu sebenarnya kita ngapain sih teman-teman? Minta-minta gitu ya sama Tuhan? Atau malah ngancem-ngancem Tuhan nih? Tuhan, kalau aku nggak sembuh, aku nggak mau berdoa lagi ya. Boleh nggak ya kayak gitu? Nggak boleh ya teman-teman. Kita nggak boleh berdoa kayak gitu. Berdoa itu sebenarnya adalah cara kita untuk ngomong-ngomong sama Tuhan. Tapi ngomongnya itu dengan sopan ya. Bisa kita ini berterima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan. Bisa juga kita memohon kepada Tuhan seperti Raja Hizkia. Doa kita apa didengar sama Tuhan sih kayak ini? Semua doa kita itu didengar sama Tuhan loh. Mau kita berdoa dalam hati pun Tuhan itu mendengar. Yang penting dari berdoa adalah kita mengungkapkan perasaan kita, permohonan kita kepada Tuhan dengan tulus dan sopan. Misal kita sakit dan berdoa, bisa aja nih habis berdoa kita langsung sembuh. Atau ada yang harus makan banyak dulu, minum obat, istirahat dulu baru sembuh. Ada juga yang harus ke dokter dulu supaya sembuh. Atau kalau Tuhan berkehendak lain juga bisa nggak sembuh. Tapi percaya teman-teman, Tuhan itu mendengar dan menjawab doa kita dengan cara dan waktu Tuhan sendiri. Tuhan kita yang maha tahu. Dia tahu yang terbaik untuk kita dan pasti memberikan yang terbaik juga untuk kita. Karena apa? Tuhan itu sayang sama kita. Oke? Sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 4 ayat 2c. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Mazmur 4 ayat 2c. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Jangan lupa ayat hafalan tadi diingat ya teman-teman. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita tutup dalam doa ya. Yuk lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Dari firman hari ini kami belajar Tuhan dan kami mau seperti Raja Hizkia yang hidupnya tulus, taat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, dalam keseharian kami, susah maupun senang, kami selalu ingat kepada Tuhan. Kami ingin mendoakan untuk teman-teman kami yang sedang kesusahan maupun sedang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, menyertai, dan menguatkan iman mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman dan berdoa. Saatnya kita berpisah. See you next time. Happy Sunday. God bless you. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang telah mengajarkan kepada kami mengenai firman-Mu. Kiranya firman yang kami boleh dengar pada hari ini dapat berguna untuk masa depan kami.
Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Nah, teman-teman seneng gak nih bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Pasti seneng lah ya. Oke, sekian ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu di minggu-minggu selanjutnya. See you and bye-bye.